Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Merawarsini dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi serta pertanyaan yang terdapat pada LKM, yaitu tentang Awatara dan orang suci. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud orang suci dalam agama Hindu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian orang suci. Orang suci dalam agama Hindu berasal dari dua kata, yaitu orang dan suci. Orang berarti manusia, dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi pengertian orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan cara penyucian orang suci. Nah, cara penyucian orang suci dalam agama Hindu dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama ada eka jati atau pemwintenan yang ditujukan kepada orang suci yang disebut pinandita atau pemangku yang nantinya akan berwenang untuk memimpin persembahyangan, serta upacara dwijati atau medikse yang ditujukan kepada pandita atau sulinggi yang nantinya akan memuput atau menyelesaikan upacara-upacaranya. Nah, pertanyaan selanjutnya, orang suci dalam agama Hindu mempunyai peran yang sangat besar. Mengapa demikian? Nah, peran orang suci dalam agama Hindu adalah sebagai berikut. Orang suci memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan beragama. Mengapa? Karena mereka bertugas untuk memimpin upacaranya, membina dan menuntun umat di bidang agama, meneruskan ajaran-ajaran Dharma di masa berikutnya. Orang suci ini juga bertugas untuk melayani umat yang ingin sembahyang, memimpin upacara persembahyangan, dan juga memberikan teladan atau contoh yang baik kepada umat. Selanjutnya, ada pengertian pandita dan pinandita. Yang pertama adalah pandita. Pandita merupakan sebutan untuk orang suci dalam agama Hindu yang telah melalui proses penyucian lahir batin yang disebut diksa atau dwijati. Selanjutnya ada pinandita, merupakan sebutan untuk orang suci dalam agama Hindu yang melalui proses penyucian lahir batin, eka jati atau pewintenan. Selanjutnya, jelaskan sesana dan wewenang orang suci. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan wewenang pandita dan pinandita. Wewenang pandita dan pinandita bisa dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, wewenang pandita yaitu memimpin upacaranya. Yang kedua, melakukan surya sewana yaitu pemujaan kepada Sang Yang Widi setiap pagi saat matahari terbit. Yang ketiga, ada Ngloka Palasraya yaitu membina dan menuntun umat di bidang agama. Selanjutnya ada wewenang pinandita. Wewenang pinandita adalah untuk memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil seperti odalan alit, caru pancasabda, upacara bayi baru lahir, seperti otonan dan upacara penguburan mayat, membantu sulinggi dalam menyelesaikan upacara yatni tertentu, memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas, serta melayani umat yang ingin sembahyang di tempatnya bertugas. Selanjutnya ada sasana pandita dan pinandita. Sasana dapat diartikan tingkah laku atau norma-norma kesusilaan yang luhur dari para sulinggi atau wiku. Tingkah laku atau sila krama ditekankan pada ajaran Yamobrata dan Niyamobrata atau Panca Yamobrata dan Panca Niyamobrata. Nah, adapun sasana pandita dan pinandita adalah untuk melaksanakan ajaran Panca Yamobrata dan Panca Niyamobrata. Panca Yamobrata ini berarti 5 macam pengendalian yang bersifat jasmania. Panca Yamobrata itu terdiri dari ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika, dan asteya. Ahimsa berarti tidak menyakiti atau membunuh makhluk apapun. Brahmacari artinya bergerak di dalam ilmu pengetahuan suci Weda atau berkecimpung di dalam ajaran suci kerohanian.
Satya artinya benar, setia, atau jujur. Satya yang berarti benar, setia, atau jujur memegang peranan yang penting di dalam ajaran sastra kerohanian untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kebahagiaan akhirat, penjelmaan yang baik, dan kelepasan atau moksa. Wiku hendaknya satya dalam pikiran, perkataan, perbuatan, serta jujur dan satya terhadap teman dan terhadap janji. Selanjutnya ada avyawahara atau avyawaharika, artinya peraturan hidup atau undang-undang. Para wiku hendaknya melakukan usaha-usaha yang selalu mengacu pada kedamaian dan ketulusan. Dan yang terakhir ada asteya, artinya tidak mencuri atau berpantang terhadap perbuatan mencuri, memperkosa hak milik orang lain. Mengambil hak milik orang lain, mencuri dan memaksa disebut steya atau staya. Yang kedua, hendaknya para pandita dan pinandita melaksanakan ajaran Panceniyama Brata. Panceniyama Brata berarti pengendalian diri secara rohani. Panceniyama Brata terdiri dari akroda, guru susrusa, sauca, ahara legawa, dan apramada. Akroda artinya tidak marah atau tidak dikuasai oleh kemarahan. Guru susrusa artinya mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat guru. Sauca berarti kebersihan, kemurnian atau kesucian lahir batin. Ahara legawa artinya makan serba ringan, tidak semau-maunya saja. Dan yang terakhir ada apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban. Nah, selanjutnya, jelaskan riwayat singkat orang suci Hindu. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang riwayat Saptarsi. Saptarsi yaitu 7 orang maharsi penerima wahyu dari ide Sang Yang Widi melalui pendengaran atau seruti. Ketujuh orang maharsi tersebut adalah Maharsi Gritsamada, Maharsi Wiswamitra, Maharsi Wamadewa, Maharsi Atri, Maharsi Baradwaja, Maharsi Wasista, dan Maharsi Kanwa. Nah, tentang sejarah kehidupan Maharsi Gritsamada tidak banyak diketahui. Namun demikian, Resi Gritsamada telah berhasil menerima wahyu atau seruti tentang ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpunnya dalam Rigveda, terutama dalam Mandala 2. Yang kedua ada riwayat Maharsi Wiswamitra. Maharsi Wiswamitra adalah Maharsi yang kedua menerima wahyu. Wahyu ayat-ayat suci yang diterima itu kemudian dihimpun dalam Rigveda pada Mandala 3. Nama Maharsi Wiswamitra banyak disebut-sebut dalam sejarah agama Hindu. Yang ketiga ada riwayat Maharsi Wamadewa. Dalam cerita disebutkan bahwa Maharsi Wamadewa sejak berada dalam kandungan ibunya telah mencapai penerapan sempurna, yaitu mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Aditi. Beliau juga telah menerima wahyu ayat-ayat suci seruti dan menghimpunnya dalam Rigveda pada Mandala keempat. Selanjutnya ada riwayat Maharsi Atri. Maharsi Atri menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda pada Mandala kelima. Sejarah dan riwayat Maharsi Atri tidak banyak diketahui. Selanjutnya ada riwayat Maharsi Baradwaja. Nama Baradwaja sebagai tokoh Maharsi hanya disebut-sebut dalam Purana dan Ramayana dalam Ayodhya Kanda. Resi Baradwaja adalah putra Maharsi Atri dan banyak dihubungkan dengan riwayat hidup Walmiki. Maharsi Baradwaja menerima kitab suci Weda dan kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala ke-6. Maharsi ini disebutkan bersemayam di pertapaan Citrakuta, di mana Rama dan Laksamana dalam cerita Ramayana pernah tinggal untuk sementara. Selanjutnya ada Maharsi Wasista, telah menerima wahyu ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda dalam Mandala ke-7. Di dalam cerita Mahabharata, nama Resi Wasista sama terkenalnya dengan Maharsi Wiswamitra. Dan yang terakhir ada riwayat dari Maharsi Kanwa. Kanwa adalah Maharsi yang ketujuh dalam menerima wahyu Weda dan wahyu yang telah diterima kemudian dihimpun dalam ayat-ayat Rigveda Mandala ke-8. Maharsi Kanwa inilah yang ceritanya banyak disebut dalam kisah cintanya Sakuntala.
di mana dalam kisah itu Maharsi Kanwa yang menunggu dan memelihara serta membesarkan bayi perempuan yang kemudian nanti diberi nama Sakuntala. Selanjutnya, apa yang dimaksud awatara dalam agama Hindu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari awatara. Awatara berasal dari kata awa yang berarti ke bawah dan tara dari akar kata ter yang artinya menyeberang. Awatara mempunyai pengertian turunnya Sang Hyang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil wujud tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat sifat-sifat adharma. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan sloka-sloka tentang keberadaan awatara. Untuk yang pertama ada sloka dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7 yang memiliki terjemahan, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Sloka lain tentang keberadaan awatara yaitu pada Bhagavad Gita sloka 8 bab 4 yang memiliki terjemahan, demi untuk melindungi orang-orang suci serta untuk memusnahkan orang-orang jahat dan demi untuk menegakkan dharma, aku menjelma dari masa ke masa. Nah, selanjutnya, sebutkan dasa awatara, 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Dasa awatara atau 10 awatara tersebut adalah yang pertama ada Matsya awatara, merupakan turunnya Dewa Wisnu ke dunia dengan perwujudannya dalam bentuk ikan besar. Yang kedua ada Kurma awatara, turunnya Dewa Wisnu ke dunia dengan mengambil perwujudan dalam bentuk kura-kura raksasa. Yang ketiga ada Waraha awatara, yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia dengan mengambil wujud atau bentuk sebagai babi hutan. Yang keempat, Narasingha awatara, yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia mengambil perwujudan dalam bentuk manusia berkepala singa. Ada Wamana awatara, yaitu turunnya Dewa Wisnu ke dunia dengan mengambil bentuk sebagai seorang Brahmana mungil. Yang selanjutnya ada Parasurama awatara, perwujudan seorang pendeta yang membawa kapak. Ada Rama awatara, perwujudan Dewa Wisnu ke dunia sebagai anak seorang raja untuk menyelamatkan dunia. Ada Krishna awatara, berwujud sebagai seorang dengan kulit biru gelap dan memakai mahkota dihiasi bulu merak. Yang selanjutnya ada Buddha awatara, lahir ke dunia untuk membebaskan manusia dari beban kesengsaraan. Serta Kalki awatara, berwujud seorang yang menunggang kuda putih dan membawa senjata, pedang, serta pecut sakti. Nah, awatara yang terakhir yaitu Kalki awatara ini dipercaya akan turun ke dunia nanti pada saat dunia benar-benar diliputi dengan adharma atau sifat-sifat yang kurang baik. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan jenis-jenis awatara. Nah, adapun jenis-jenis awatara dalam agama Hindu yaitu yang pertama ada Purusa awatara. Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memengaruhi penciptaan alam semesta. Yang kedua ada Guna awatara, merupakan awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup, yang terdiri dari Dewa Brahma yang bertugas untuk menciptakan, Dewa Wisnu yang bertugas untuk memelihara, serta Dewa Siwa yang bertugas untuk melebur. Yang ketiga ada Lila awatara, yaitu awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa awatara dan awatara lainnya. Nah, selanjutnya ada Manwantara awatara, merupakan awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi ini. Dan yang terakhir ada Saktya-Wesa awatara, yang diartikan sebagai makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung. Dan yang kedua, makhluk diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Wisnu. Jenis tersebut memiliki jumlah yang besar dan merupakan awatara yang istimewa.
Baik, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata.